Oke, selamat malam semuanya. Will, mungkin boleh, William. Oke, Dan, saya Ini kayaknya masih pada lagi nggak ngerti deh. Oke, selamat malam semuanya. Hai, perkenalkan saya dengan Mena dari Pendidikan Stella Maris Pluit. Saya berterima kasih karena ibu-ibu bisa join pada acara malam ini untuk masalah seminar kesehatan menopause dan kesehatan wanita. Sebelum memulai acara ini dan saya memperkenalkan Ibu Ketua WKRI Stella Maris, Ibu Karolin, untuk membuka acara ini dengan doa pembukaan. Silakan Bu Karolin. Ya, selamat malam kepada teman-teman semua, terutama kepada Ibu Anggota Presidium, Bu Sani Atilda, selamat datang. Juga kepada rekan-rekan dari Wanita Katolik cabang yang lain di luar Stella Maris, rekan-rekan saya anggota WKRI cabang Stella Maris, juga teman-teman yang di luar dari ini. Ada teman SMP, SMA. Terima kasih telah bersama-sama join dalam seminar kesehatan menopause dan kesehatan wanita. Mari kita mulai acara ini. Seperti biasa, kita selalu start dengan doa secara Katolik. Mari kita hening sejenak untuk fokus diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa, karena pada malam hari ini Kau telah memberi kami kesehatan yang baik, dan Kau telah memberikan kami waktu untuk dapat bergabung dalam seminar kesehatan kali ini. Bapa, berkati kami semua agar kami dapat mendengarkan dengan baik, memahaminya, agar apa yang disampaikan oleh dokter dapat kami terima dengan baik. Berkatin dokter agar dia dapat menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Berkati kami semuanya dalam satu kesatuan, sehingga apa yang disampaikan hari ini dapat membawa kebaikan kami, menciptakan kami untuk merawat diri kami, karena diri kami sendiri adalah pemberian Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Berkati acara ini, agar acara ini dapat berguna untuk kita dan untuk sesama kita. Terima kasih ya Bapa, semuanya ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Karolin atas doa pembukaannya. Sebentar saya akan serahkan kepada moderator tercinta saya, yaitu Dr. Ellen Theodora. Silakan, Dr. Ellen. Oke, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Ellen Theodora, dan malam ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator dari salah satu senior saya juga, yang sedang jauh ya dari Jakarta. Sebelumnya izinkan saya dulu membacakan CV dari beliau. Dr. Natasha Stefania Darsana, lahir di Denpasar, tanggal 6 September tahun 1988, telah menyelesaikan fakultas kedokterannya di Universitas Atmajaya Jakarta tahun 2006, lalu melanjutkan sekolah obstetrik dan ginekologi sebagai dokter kandungan di Universitas Udayana. Dan setelah mengikuti berbagai seminar, baik secara nasional maupun internasional, saat ini beliau sedang bekerja di Rumah Sakit Umum di ASI Sifa Sumbawa Barat. Jadi ini benar-benar sebuah kehormatan juga beliau bisa bergabung walaupun saat ini posisinya ada di Sumbawa Barat untuk bersama-sama mau memberikan edukasi nih mengenai menopause dan juga terutama kesehatan wanita untuk ibu-ibu dari WKRI. Selamat malam Dokter Anya. Halo, selamat malam. Oke Dok, silakan Dok, boleh langsung dimulai aja untuk presentasinya. Oke, selamat malam. Saya ucapkan kepada semua ibu-ibu yang telah bergabung. Saya sangat senang dan sangat
Bangga ya diundang oleh WKRI cabang Stella Maris, dan Dr. Ellen sempat mention juga ada ibu-ibu dari cabang-cabang lain juga ikut serta. Perkenalkan, nama saya Natasha Sevanya, biasa dipanggil Anya. Saya sekarang posisinya benar seperti Dr. Ellen bilang di Sumbawa Barat karena sedang mengikuti program pemerintah selama 1 tahun di sini. Semoga setelah 1 tahun ini bisa balik ke Jakarta. Kebetulan anak saya juga di Jakarta ya, Dr. Ellen ya. Jadi supaya bisa gabung kembali sama si kecil. Waktu itu latar belakangnya Dr. Ellen ajak Ellen ya untuk seminar bareng kesehatan. Ada beberapa topik yang kita tertarik, salah satunya mungkin kanker serviks atau mulut rahim, dan juga menopause. Waktu itu kita sempat berpikir ya Dr. Ellen ya, dan kita memilih topik ini. Mungkin topik-topik selanjutnya bisa di kesempatan selanjutnya. Oke, aku share screen ya. Nanti buat ibu-ibu mungkin nanti ada yang mau bertanya, silakan boleh mengisi kolom chat, atau nanti setelah Dokter Anya selesai presentasi, nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi nanti bisa langsung ditanyakan juga ke Dokter Anya. Oke. Silakan Dok. Oke, kita mulai ya. Jadi kenapa kita awalnya memilih topik ini, karena sebenarnya menopause itu adalah fase alamiah yang pasti dialami oleh semua wanita. Jadi pasti semua wanita akan mengalaminya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sebenarnya apa yang mereka rasakan atau alami, apakah itu normal atau tidak. Oke, kita mulai ya. Jadi per definisi, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Menopause itu adalah kondisi di mana jika setelah 12 bulan berturut-turut tidak turun haid. Jadi memang haid benar-benar stop. Dikarenakan karena hilangnya aktivitas indung telur, di mana memang estrogen level itu sangat rendah, bahkan sudah tidak diproduksi lagi. Banyak pasien-pasien bertanya, "Dok, saya kalau tidak haid 3 bulan, apakah saya sudah menopause atau belum?" Nah, itu sering sekali dipertanyakan oleh ibu-ibu. Jawabannya adalah jika masih belum 12 bulan, itu belum bisa kita katakan itu sudah memasuki masa menopause. Itu adalah masa perimenopause, jadi menjelang ke menopause. Oke, nanti kita masuk lebih dalam. Nah, ada beberapa fase ini yang kita harus ketahui. Jadi ada perimenopause, menopause, dan postmenopause. Nah, kapan sih wanita rata-rata mengalami menopause? Ternyata kita mengalaminya di sekitar usia 45 sampai 55 tahun. Minnya atau rata-rata wanita mengalami menopause itu di usia 51 tahun. Nah, pada masa-masa itu apa aja sih yang terjadi? Yang pertama, itu pada masa premenopause itu sekitar 6 tahun sebelum menopause. Katakanlah seorang wanita menopause di usia 50. Jadi mungkin di usia 44, 45 dia sudah mulai merasakan tanda-tandanya haidnya jadi tidak teratur, bisa memanjang atau darahnya. Misalnya haid itu yang normal kan sekitar 3 sampai 8 hari, tapi bisa menjadi 10 hari. Dan biasanya haid normal itu adalah dalam sehari kita mengganti pembalut 3 kali dengan kepenuhannya itu sedang. Jadi itu yang bisa kita bilang sekitar 60 cc. Nah, kalau haid mulai memanjang atau darah relatif banyak, itu bisa kita pikirkan mungkin sudah mulai ke arah sana. Lalu kita lanjut ke namanya perimenopause, yaitu peralihan dari premenopause ke menopause. Itu siklus haidnya jadi sangat sedikit tidak teratur. Jadi contohnya bulan ini dapat, bulan depannya ternyata tidak turun haid. Lalu 2 bulannya lagi ternyata turun haid, lalu tidak turun haid. Nah, apa itu menopause? Menopause itu adalah haid terakhir, jadi tidak haid selama berturut-turut 12 bulan. Bagaimana kita bisa yakin? Ya, kalau misalnya kita memang mau meyakinkan, kita cek namanya kadar hormon. Kadar hormon wanita, kita cek FSH dan estradiolnya. Kalau misalnya FSH-nya tinggi, estradiolnya rendah, itu ada cut off point-nya, itu kita bisa pastikan memang berarti wanita ini sudah memasuki masa menopause. Nah, pasca menopause apa yang terjadi? Itu terjadi ovarium sudah tidak berfungsi, tidak ada estrogen yang dihasilkan, tidak ada kemungkinan hamil, dan juga mulai muncul tanda-tanda
di mana estrogen memang rendah. Nanti kita masuk ke gejala klinis ya. Nah, ini patofisiologi, ini cuman supaya kita bisa tahu aja sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kalau yang kita lihat di sini, yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu normalnya pada usia reproduktif. Jadi ada indung telur seperti ini yang menghasilkan sel telur. Nah, begitu sel telur dihasilkan, keluarlah hormon estrogen dan progesteron. Apa sih yang terjadi pada wanita-wanita perimenopause? Ini bisa kita lihat di kanan. Kita bisa lihat di sini estrogen menurun karena memang yang menghasilkan estrogen adalah sel telur. Nah, ovulasi menjadi sangat irreguler atau tidak teratur dan akhirnya yang mengakibatkan dinding tebalnya dinding rahim itu menipis dia. Jadi memang jadinya tidak turun haid. Oke. Nah, ini gejala klinisnya atau fisiologinya itu adalah penyebab masuknya, yaitu karena ya berkurangnya fungsi dari indung telur, ovarium itu indung telur. Nah, apa aja nih yang biasanya terjadi? Pasien yang paling saya temukan dalam praktik sehari-hari itu pasti mereka kebanyakan mengeluh tuh hot flush. Jadi kayak badan serasa panas sekali, biarpun sudah pakai AC gitu, Dokter Ellen, kadang udah pakai AC tapi kok masih panas, berkeringat, jantung berdebar-debar. Ada juga pasien-pasien yang merasa tidur itu tidak nyaman karena terbangun terus karena dia kepanasan. Nah, yang kedua paling sering itu adalah atrofi epitel atau berkurangnya jadi di bagian vagina atau di bagian kewanitaan itu sangat kering rasanya. Jadi yang mengakibatkan jika sedang berhubungan intim dengan suami itu sangatlah nyeri, atau saat buang air kecil juga terasa nyeri, perih. Nah, ketiga, karena turunnya estrogen itu akan otomatis menyebabkan resiko terjadinya osteoporosis atau keropos tulang lebih tinggi dan meningkatkan risiko Alzheimer dan juga meningkatkan risiko dari cardiovascular disease atau penyakit jantung. Nah, itu semuanya ini adalah dampak dari berkurangnya estrogen karena memang secara alamiah badan kita saat sudah menopause ya estrogennya habis. Nah, nih gejala vasomotor yang paling sering itu adalah hot flashes dan sweating. Jadi rasanya kok panas banget. Lalu merah, rasanya muka tuh selalu merah, keringat banyak-banyak. Takikardi itu adalah jantung berdebar, suhu meningkat. Jadi ini biasanya keluhan yang paling sering dirasakan. Nah, gimana sih caranya kita tahu apakah kita sudah mengalami menopause atau mungkin perimenopause mengarah ke arah menopause? Yaitu kita penilaian diri sendiri. Kita lihat riwayat ke belakangnya. Apakah memang belakangan ini haid kita jadi tidak teratur? Apakah memang sudah 12 bulan berturut-turut sudah tidak haid? Jika sudah 12 bulan itu sudah masuk ke menopause. Gejala klimakterik itu ya gejala-gejala tadi seperti hot flush, seperti keringnya bagian kewanitaan, sweating. Nah, habis itu yang terakhir kita bisa lakukan yaitu uji laboratorium untuk kadar FSH dan estradiol yang tadi sudah kita dengar. Nah, diagnosis pastinya ini, usia lebih dari 40 tahun, tidak haid 12 bulan, dengan atau tanpa keluhan klimakterik, dan ternyata FSH dan estradiolnya memang ada cutoff yang FSH-nya tinggi, estradiolnya rendah. Nah, ada beberapa pasien yang bertanya, dok, pernah teman saya atau mungkin keluarganya, kok sebelum usia 40 tahun justru sudah menopause ya dok, benar-benar tidak ada haid sama sekali. Nah, itu yang kita sebut dengan menopause dini atau premenopause. Nah, ini bisa kita bahas, ini keadaan abnormal. Jadi kalau di atas kalau di dalam rentang umur 45 sampai 55 mengalami menopause itu sangatlah wajar. Tapi jika di usia kurang dari 40 tahun, katakanlah 38, 37, 36, tapi ternyata sudah mengalami gejala menopause dan diperiksa laboratoriumnya ternyata memang seperti itu namanya menopause precox atau dini. Itu biasanya terjadi, ada beberapa sebab. Satu, pada wanita-wanita yang sudah diangkat indung telurnya, ada mungkin dulu kista atau ada kelainan pada indung telur sehingga diangkat, atau
pada ibu-ibu yang mengalami kemoterapi atau radiasi itu juga bisa menyebabkan. Bisa juga penyakit-penyakit imunokompromis atau turunnya imun kita seperti HIV atau misalnya penyakit seperti inflammatory bowel disease itu juga bisa menyebabkan menopause prekok. Nah, kalau dikurang dari usia 40 tahun ternyata sudah menopause itu harus mencari opini dokter karena kita harus lihat sebenarnya penyebabnya itu apa. Nah, ini adalah sebenarnya inti dari bincang-bincang kita mungkin malam ini ya Dokter Ellen ya. Apa sih, gimana sih tata laksananya ini yang paling sering ditanya oleh pasien-pasien, oleh ibu-ibu kayak, dok apa sih yang saya lakukan supaya ini tidak mengganggu kualitas hidup saya? Karena wanita-wanita yang merasa hot flush itu mereka memang merasa panas sekali dan mengganggu sekali, dan karena dia hot flush mungkin jadi moodnya tidak stabil ya. Jadi kayak dia bilang, saya selalu merasa marah sama anak-anak, kok saya selalu kesel. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ada beberapa kiat-kiatnya. Contoh olahraga, nanti kita bahas ya, tipe-tipe olahraga apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi gejala-gejala menopause ini. Kurangi rokok atau tidak merokok, dan katanya memang mengurangi kopi atau kafein itu sangat membantu dengan gejala-gejala tersebut. Nah, mengkonsumsi kalsium dan makanan-makanan yang mengandung estrogen. Dan yang paling terakhir, jika memang sangat mengganggu pola hidup atau kualitas hidup seorang wanita, kita bisa mempertimbangkan hormon replacement therapy atau terapi sulih hormon. Jadi kita mengganti hormon estrogen yang sudah rendah ini atau sudah nyaris tidak ada, kita berikan lagi dengan beberapa pertimbangan yang memang harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis karena ada side effect atau long term effect yang harus kita perhatikan. Nah, oke, kita masuk dulu ya. Ini olahraga. Jadi dianjurkan untuk wanita usia menopause 45 sampai 55 melakukan olahraga sebanyak 30 menit dengan 5 kali seminggu. 30 menit 5 kali seminggu. Apa yang bisa dilakukan yaitu kita bisa selang-seling aerobic exercise. Itu aerobik itu seperti contohnya jogging atau cycling, goes ya, atau berenang. Nah, ada juga yang bilang bisa kita combine atau kita satukan dengan strength training. Jadi misalnya kita ngangkat beban barbel yang tidak terlalu berat, mungkin sekitar setengah kilo, 1 kilo selama 30 menit 5 kali seminggu, tapi di combine sama aerobik. Stretching contohnya yoga, pilates, tai chi itu ternyata juga membantu, katanya yoga, pilates, dan tai chi ini juga membantu kita mengatur pernafasan dan mengatur stres, karena memang stres memperberat gejala-gejala tersebut. Nah, stability and balance itu ya seperti menggunakan gym ball, seperti itu. Nah, other tipsnya katanya kita harus memperbanyak gerak ya, jadi reduce sitting time atau kita duduk terlalu lama. Nah, jadi exercise interval itu maksudnya misalnya kita bisanya 15 menit untuk hari ini pagi. 15 menitnya boleh kita selipkan di sore hari. Jadi tidak harus 30 menit tuh langsung sekaligus gitu. Misalnya ada kan ibu-ibu pasti sibuk kan, malah karena merasa beban untuk olahraga malah jadinya ditunda-tunda gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, ini dibilang 6 low impact exercise. Kenapa harus low impact? Karena wanita menopause kan memang sudah dalam resiko mengalami keropos tulang. Jadi jangan sampai nanti malah lututnya bermasalah atau malah terjadi fraktur atau patah tulang pinggul. Nah, jadi dibilang di sini bisa yoga, swimming, walking, strength exercise, terus juga mungkin kayak aerobik ringan dan cycling. Jadi ada pasien saya bilang dengan yoga dia jadi merasa lebih enak ya, karena lebih bisa ngatur nafas, lebih bisa ngatur kelenturan tubuhnya. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini yang banyak ditanya, Dok,
pasien banyak sekali bertanya, dok, bagaimana dengan terapi sulio hormon? Itu aman nggak? Jangan-jangan mengakibatkan saya kanker payudara atau jangan-jangan kanker dinding rahim. Nah, jadi pemikirannya menopause itu kan estrogen menurun. Jadi supaya gejala-gejala klimakterik atau gejala-gejala menopause ini agak terbantu, kita bisa memberikan beberapa pada kandidat-kandidat. Jadi kita ada checklistnya ya, pasien mana yang boleh, pasien mana yang tidak boleh. Nah, tapi ada juga cara sebelum kita masuk ke terapi sulih hormon, yaitu exercise yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan estrogen. Contohnya makanan tumbuh-tumbuhan seperti apa sih? Oke. Nah, kalau kita mau mengganti estrogen ini bisa sintetik, kimiawi itu nanti obat ya, atau fitoestrogen. Nah, apa aja yang mengandung fitoestrogen? Ternyata dia terdapat atau terkandung dalam kacang kedelai, kacang hitam, lentil, chickpeas, red clover. Jadi sangat disarankan untuk meningkatkan konsumsi makanan-makanan tersebut karena dia bisa mencegah osteoporosis, mengurangi hot flushing, dan yang memang tinggi sekali itu adalah kedelai, tempe ya, kan makanan pokok kita juga. Lalu, nah makanan apa lagi yang bisa kita konsumsi? Jadi kita mengganti dengan phytoestrogen food. Katanya ada soy, flax, mung bean atau kacang hijau, alfalfa yang kecil-kecil seperti rumput, yam, garlic, parsley, strawberry. Selain itu juga dianjurkan untuk mengkonsumsi kalsium yang mengandung kalsium. Contohnya ya seperti kita tahu susu. Banyak pasien nanya, online boleh nggak dok? Boleh banget. Kalau saya nggak suka online gimana dokter? Boleh ganti dengan susu yang biasa. UHT juga mengandung kalsium ya. Yogurt, cheese, brokoli, salmon, ikan sardin ternyata juga mengandung kalsium yang tinggi. Nah, bagaimana dengan vitamin D? Nah, vitamin D ini memang kita tahu dia membantu absorpsi atau penarikan dari kalsium. Jadi dia membantu supaya terabsorpsi lebih bagus kalsiumnya. Dia ada ternyata di ikan berlemak, contohnya tuna, makarel. Ada di telur yang kuningnya, cheese, beef liver. Nah, kalau vitamin B bagaimana dokter? Pertanyaannya, karena kan banyak ibu-ibu dia aktif ya, membaca, mencari di internet. Nah, ternyata vitamin B ini meningkatkan mood. Jadi mengurangi mood swing yang tadi yang seperti kok kesal terus, bete terus. Nah, ternyata itu adanya di almond, di bayam, di barley, di telur. Dan yang terakhir disarankan untuk mengkonsumsi fiber rich food karena kadang dia ada digestive problem ya, jadi mungkin sering sembelit. Jadi itu ada ya seperti kita tahu di sayur hijau, di buah-buahan, di whole grains, oat, kayak seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini topik yang agak yang paling menarik menurut saya. Nah, bagaimana dengan terapi sulih hormon? Apakah itu untuk semua wanita? Apakah itu untuk semua wanita yang mengalami menopause? Ternyata setelah dipelajari, hanya 1-5% wanita yang memerlukan terapi sulih hormon karena dengan exercise, makan makanan, dan yang paling terakhir berusaha untuk tidak stres. Jadi bagaimana caranya supaya tidak terbawa stres karena menopause, ternyata keluhan-keluhan itu membaik. Namun ada pasien-pasien yang benar-benar pola hidupnya dan kualitas hidupnya sangat terganggu dengan gejala-gejala di atas. Gejala yang paling sering mengganggu kualitas hidup itu adalah hot flush, sleep disturbance atau gangguan tidur, dan perih saat nyeri saat buang air kecil, berkemih, dan berhubungan. Nah, terapinya itu bukan untuk memperlambat menopause, bukan untuk
mencegah terjadinya menopause, tapi untuk menghilangkan keluhan-keluhan dari proses alamiah ini, yaitu menopause. Nah, kapan sih kita berikan seorang wanita terapi suli hormon? Jadi menurut kepustakaan sebaiknya diberikan jika keluhannya jelas dan mengganggu sebelum usia 50 tahun. Nah, berapa lama ini yang masih menjadi suatu kontroversi. Jadi sejujurnya memang hormon replacement therapy ini sangat kontroversial ya. Banyak penelitian, banyak jurnal, dan semuanya rata-rata sangat sangat merekomendasikan hanya diberikan 5-10 tahun, dan jika penggunaan lebih dari 10 tahun ada beberapa resiko yang meningkat. Kita akan bahas itu. Dan jika diteruskan lebih dari 10 tahun itu harus ada reevaluasi ulang. Apakah memang diperlukan? Nah, nih indikasinya adalah kenapa kita harus memberikan? Karena mengganggu kualitas hidup wanita. Dan yang paling penting adalah tidak mempunyai kontraindikasi atau larangan. Nah, ada pasien-pasien dengan riwayat kanker payudara atau mungkin perdarahan dari vagina yang belum terdiagnosa, atau yang kita kenal dengan abnormal uterine bleeding. Jadi logikanya adalah wanita yang memasuki usia menopause 45-55 sewajarnya memang haidnya berkurang. Tapi pada wanita-wanita yang kenapa kok dia malah berdarahnya lebih banyak, kenapa haidnya lebih banyak, nah itu harus kita lakukan biopsi terlebih dahulu atau endometrial biopsi. Jadi dikuret, kita lihat di dinding rahimnya itu kenapa malah terjadi terlalu banyak haidnya. Nah, jika pada wanita-wanita tersebut sebaiknya tegak dulu diagnosis tidak ada apa-apa, baru kita berikan terapi suli hormon. Jadi perdarahan dari vagina yang belum terdiagnosa itu tidak boleh diberikan terapi suli hormon. Nah, tromboemboli vena atau pasien-pasien yang pernah mengalami trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau emboli paru atau stroke atau transient ischemic attack, serangan jantung, itu kontraindikasi, tidak boleh diberikan. Lalu hipertensi atau darah tinggi yang tidak diobati, belum diobati, atau sudah dengan obat namun tidak terkontrol. Nah, itu tidak boleh diberikan. Dan yang terakhir adalah pasien-pasien dengan liver disease atau penyakit hati dan empedu yang masih aktif. Itu memang tidak bisa diberikan terapi suli hormon. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin berkonsultasi apakah layak untuk diberikan, apakah bisa diberikan. Jadi dokter biasanya akan melakukan anamnesis atau ambil catatan medis ya, dari gejalanya, keluhannya, riwayatnya. Nah, akan dilakukan pemeriksaan panggul, mungkin ibu-ibu sudah pernah dilakukan, kita periksa dalam, lalu kita palpasi payudara, apakah ada benjolan yang belum terdiagnosis, bagaimana dengan tekanan darahnya, dan bagaimana dengan densitometer itu untuk mengetahui apakah ada risiko osteoporosis atau tidak. Ini bisa dilakukan, bisa tidak. Nah, selanjutnya, nah ini yang kita bilang benefitnya apa sih dari terapi suli hormon? Ternyata dia memperbaiki hot flush, memperbaiki mood swing, dan kekeringan di daerah vagina. Namun dia bisa meningkatkan, banyak jurnal, banyak kepustakaan mengatakan jika kita menggunakan lebih dari 10 tahun itu meningkatkan resiko katakanlah breast cancer dan ovarian cancer, karena itu bareng dia. Jadi kanker payudara dan kanker indung telur sebanyak relatif risknya 1,35. Jadi wanita yang sudah diberikan terapi suli hormon lebih dari 10 tahun mempunyai resiko 1,3 kali lipat lebih tinggi mengalami kedua kanker tersebut. Lalu juga ada hubungannya dengan peningkatan resiko kanker dinding rahim. Lalu juga estrogen itu meningkatkan resiko stroke dan penyumbatan pembuluh darah. Jadi pasien-pasien dengan riwayat seperti itu atau kemungkinan bisa stroke itu kita tidak memberikan terapi suli hormon. Nah, apa sih tipe-tipe yang bisa diberikan pada wanita yang memang
boleh diberikan. Jadi menurut kepustakaan, pada wanita yang healthy atau sehat, lalu mengalami menopause di bawah usia 50 tahun, tidak mempunyai kontraindikasi yang sudah disebutkan di atas, itu bisa diberikan, boleh relatif aman jika diberikan dalam waktu 5 sampai kurang dari 5 sampai 10 tahun. Tipe-tipenya ada banyak tipe. Jadi yang paling populer itu adalah diminum, dan yang dioles di daerah vagina atau kemaluan. Perbedaannya dari tujuan. Jika kita ingin memperbaiki mood swing, memperbaiki sleep disturbance atau gangguan tidur, atau kita ingin memperbaiki hot flash, itu biasanya kita berikan secara minum atau oral. Isinya estrogen dan progesteron pada wanita-wanita yang belum pernah diangkat rahimnya. Kenapa? Karena jika kita berikan terus estrogen itu unopposed, jadi terus dikasih estrogen justru dia akan mempunyai risiko lebih tinggi terjadi kanker dinding rahim. Jadi harus diberikan sedikit hormon progesteron. Ini obatnya banyak, bisa diatur oleh dokter spesialis ya. Nah, lalu kalau krim atau gel itu gimana? Krim atau gel itu biasanya kita berikan pada wanita-wanita yang mengeluh nyeri saat berhubungan, nyeri saat buang air kecil, lalu vaginanya terasa sangat kering. Nah, itu pilihan yang tepat untuk keluhan-keluhan seperti itu. Ya, alternatifnya atau misalnya jika seorang wanita memang sudah layak dan kita akan berikan terapi sulih hormon, tidak boleh dilupakan exercise yang olahraga yang tadi kita sudah bahas, dan juga tidak boleh melupakan makanan-makanan yang fitoestrogen yang tadi kita sudah lihat di slide atas. Nah, ya, sekian dari saya. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan, ayo kita bahas bersama, dan tentunya dibantu oleh Ibu Moderator. Oke, terima kasih Dokter Anya. Ini menarik sekali karena lumayan jadi mengkilas balik juga ya dulu pada saat sekolah juga gitu kan, maksudnya belajar tentang menopause, dan ternyata memang yang kita ini kaum wanita juga tentunya memiliki spesial juga ya Dokter Anya ya, kayak dengan adanya menopause ini kan hanya terjadi pada wanita, jadi kita bilang semua. kita Ya, bilang semua. spesial nih. Oke, nah ini juga menarik banget nih karena kemungkinan besar yang hadir di sini juga ibu-ibu yang sudah seumuran mama saya, jadi memang sudah mulai masuk ke fase itu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan boleh banget langsung ditanyakan ke sini. Tapi nih Dok, ada yang menarik juga mengenai tadi kan ada yang ngomongin yang hormone replacement terapi ya, mengenai minum hormon nih. Itu kemarin sempat ada yang udah nanya duluan, dia tuh nanyanya di awal, jadi dia pernah nanya, katanya jadi kalau misalnya obat hormon yang diminum itu tuh Dok, itu ada masa waktunya nggak sih? Karena kan sesuatu yang diminum terus-terusan jangka panjang tentunya bisa ngefek ke organ tubuh yang lain, bisa ngaruh ke quality of life, itu gimana Dok? Oke, jadi pertanyaannya kemarin Ellen udah sempat kasih ke saya juga. Jadi memang salah satu obat yang aku sebut merek ya. Obat yang sering kita kasih ke pasien tuh namanya Angelic. Kenapa? Karena dia mempunyai hormon estrogen atau estradiol yang dosisnya paling rendah, dan juga dia mengandung progesteron seperti yang tadi aku udah bilang Dokter Ellen. Kalau misalnya pasien yang masih mempunyai rahim, kan memang ada ibu-ibu yang mungkin sudah angkat rahim ya. Pasien yang mempunyai rahim itu berarti masih mempunyai risiko mengalami kanker dinding rahim. Nah, kalau terus kita kasih estrogen ini, jadi dia levelnya tuh selalu tinggi, harus di counter attack sama progesteron. Nah, makanya Angelic itu ya, dia mempunyai drosperinon, mengandung progesteron. Menurut guideline yang terbaru, jika seorang wanita sudah mengkonsumsi 5 tahun hormon replacement atau terapi sulih hormon tersebut, kita harus reevaluasi ulang apakah masih diperlukan. Bagaimana kalau kita taper off, jadi kita turunkan dosisnya atau kita mulai hari ini minum, besok enggak. Hari ini minum, besok enggak. Apakah keluhannya masih menetap? Apakah malah memperjelek keluhannya? Karena
memang tidak bisa dipungkiri terapi sulih hormon lebih dari 10 tahun, lebih dari 5 sampai 10 tahun itu meningkatkan risiko DVT atau deep vein thrombosis atau stroke atau blood clot, juga meningkatkan risiko, serem ya Len ya, meningkatkan risiko kanker indung telur, kanker payudara, banyak sekali ya masalah-masalah kita sebagai wanita, dan meningkatkan risiko, paling ditakuti adalah meningkatkan risiko kanker dinding rahim tersebut. Nah, itu yang kita harus jadi sebaiknya jika memang dengan hormon tersebut memperbaiki kualitas hidup seorang wanita, setelah selang berapa waktu coba kita turunkan dosisnya. Jangan-jangan dia sudah bisa tanpa obat yang segitu rutinnya. Oke, semoga itu bisa menjawab ya. Iya. Mudah-mudahan yang bertanya kemarin juga hadir pada ini. Mudah-mudahan. Saya juga nggak tahu sih siapa yang nanya sih. Itu pertanyaan titipan soalnya. Oh ya Dok, by the way, sebelum kita lanjutin ke sesi tanya jawab lagi nih, ada permintaan dari panitia. Mungkin kita bisa nyalain dulu yuk kameranya. Kita mau foto bersama dulu sebelum kita lanjutkan ke sesi Q&A. Mumpung masih rame nih kayaknya, karena bakal Q&A kayaknya bakalan seru juga untuk dibahas. Sebelum kita lanjut lagi, boleh yuk dibantu nyalakan kameranya. Kita mau foto bersama terlebih dahulu. Di sini masih ada Ibu Rizka, Bu Leli, Bu Rita, belum nyala nih kameranya. Ada siapa lagi nih? Oke. Yuk, kita mau melihat juga nih, biar Dokter Anya kenalan, ini loh ibu-ibu hitsnya WKRI kan, cantik-cantik. Stella Maris. Iya kan? Iya dong, biar Dokter Anya nggak bosan-bosan, nanti kita todong terus. Atau mungkin abis ini ada yang mau konsultasi pribadi gitu kan. Oke, yuk boleh yuk dinyalakan dulu kameranya. Oke, bisa saya mulai dari halaman pertama dulu ya, untuk kita foto bersama dulu ya. Oke, halaman pertama yuk, siap lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke halaman ke... Oke, bentar, satu kali lagi, sorry. Oke, sebentar ya. Oke, kita foto satu kali lagi. 1, Bu Rizka, kameranya mati lagi ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide kedua. Tunggu sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Kita ini. Ya. 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke. Bentar ya, satu kali lagi yuk, slide yang terakhir. Ini banyak yang masih belum nyala kameranya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, dah. Selesai. Yes. Ini masih pada sibuk. Nyalain aja kameranya, kan lebih seru biar kita bisa saling melihat gitu kan. Oke, nih Dok, udah ada yang nanya lagi nih Dok. Jadi nanti mungkin ibu-ibu yang lain kayak kalau misalnya mau pertanyaan di luar menopause tapi kayak masih dalam kondisi kayak untuk berhubungan dengan dokter kandungan, itu feel free, silakan langsung tanyakan juga nih mumpung ada dokter Anyanya. Kita udah nyewa dokter Anya sampai jam 9 malam, jadi masih banyak. Ya nggak apa-apa, tanya sebanyak-banyaknya kan ya. Oke, ini ada yang nanya nih Dok, berhubungan dengan menstruasi tentunya ya. Umur saya 51 tahun, yang komen. Umurnya 51 tahun, masih rutin menstruasinya. Biasanya 3 hari selesai nih, tapi bulan ini mensnya agak lama, 5 hari belum bersih. Ini normal apa enggak sih Dok? Oke. Jadi aku jelasin per definisi aja. Jadi menstruasi yang normal itu adalah 3 sampai 8 hari. Jadi jika lebih dari 8 hari itu memang memanjang katakanlah ya durasinya. Nah, Ibu Sisilia kan bilang dia rutin menstruasi, biasanya 3 hari. Baru bulan ini yang mensnya agak lama, 5 hari belum bersih. Nah, untuk kita bilang perdarahan rahim yang abnormal itu kita observasi 3 bulan Dr. Ellen. Jadi nggak bisa kita lihat dalam 1 bulan saja. Jadi kita harus ngambil history taking 3 bulan ke depan. Apakah memang dia lebih panjang? Dan yang paling penting apakah dia lebih banyak keluarnya? Jadi pada pasien-pasien yang merasa kok memanjang Dok, kenapa
Memanjang itu harus lebih dari 8 hari ya, Dokter Ellen ya. Kalau misalnya masih 5 hari itu rentang normal sebenarnya. Ini misalnya 10 hari. Terus habis itu dia bilang, dan keluarnya gumpalan-gumpalan dok. Ini pas, ini real kejadian di lapangan ya. Keluarnya tuh gumpalan dok. Biasanya saya pakai tuh 2 pembalut bersih selesai. Sekarang kok kayak 5 pembalut penuh-penuh, 4 pembalut penuh-penuh. Nah itu kita harus lihat lagi, kita evaluasi lagi, kita periksa, kita ngobrol dulu sama pasiennya, kita periksa, jangan-jangan ada tumbuh miom. Memang jarang pada pasien-pasien. Miom itu kan pada mioma uteri, itu adalah penebalan dinding rahim yang biasanya terjadi pada usia reproduksi. Jadi pada usia 50 biasanya jarang. Justru yang kita takutkan pada usia di atas 45 tahun itu jangan-jangan ada yang aku bilang tadi, perdarahan uterus abnormal. Nah, perdarahan rahim abnormal ini bisa terjadi karena hiperplasia endometrium atau bahasa umumnya dia tumbuhnya tuh terlalu banyak, terlalu cepat. Bisa ganas, bisa tidak ganas. Nah, kalau ganas, untuk tahu ganas tidak ganas harus dilakukan kuretase. Jadi kita kuret, kita ambil jaringannya, kita lihat di bawah mikroskop, kita kirim ke laboratorium. Nah, kalau untuk Ibu Sisila ini, satu, kita mesti lihat 3 bulan ke depan. Apakah memang manjangnya itu lebih dari 8 hari? Dan bagaimana dengan banyaknya itu juga penting. Kalau misalnya ternyata lebih banyak, ya itu kita harus lebih waspada. Kita harus periksa di USG, kita lihat tebal atau enggak. Jika di atas 1,2 cm itu berarti sudah tebal. Mungkin ada baiknya untuk kita lihat kembali. Maksudnya kita evaluasi, kita kuret, kita lihat. Tapi untuk sekarang menurut saya kita masih bisa observasi untuk 2 bulan ke depan lagi, dan perdarahan 5 hari itu masih dalam rentang baik. Oke, mudah-mudahan menjawab ya untuk Ibu Sisilia. Justru di sini juga mungkin pentingnya nih, mungkin dari dulu, mungkin apalagi mungkin ibu-ibu yang punya putri, tentunya di sini pentingnya memang kita perlu mengetahui ini ya, Dokter Anya ya, kayak kalau misalnya lagi haid itu berapa lama, rutin apa enggak setiap bulannya, bagaimana apa kayak tadi tuh yang tadi Dokter Anya bilang, kalau kita bisa melihat dia tuh di penggantian pembaliknya berapa banyak satu hari itu, ada gumpalan-gumpalan apa enggak, perlu diperhatikan juga adalah gejala-gejala penyertanya ya Dokter Anya ya, misalnya dengan ada nyeri perut yang sampai sakit banget di bawah di bagian perut bawah, itu beberapa poin yang mungkin harus diperhatikan dan memang sebaiknya dari dini, jadi dari menstruasi awal-awal itu ya, pertama kali mulai menstruasi harus diperhatikan karena nantinya itu akan berpengaruh ke depannya nih. Makanya mungkin kalau ibu-ibu sering kayak ke dokter itu pasti ditanyain kan, bagaimana riwayat menstruasinya, bagaimana dulu riwayat kandungannya, udah pernah hamil berapa kali, sudah pernah lahirannya berapa kali, disitulah pentingnya kesehatan wanitanya nih. Oke, nah dok, ini ada yang nanya tapi di luar tema sedikit ya dok ya, mengenai kayak minum vitamin B kompleks itu ada jangka waktunya apa enggak? Jadi vitamin itu kan mikronutrisi ya Dokter Ellen ya. Jadi kenapa kita minum vitamin? Karena tidak semua makanan yang mengandung vitamin tersebut kita bisa makan setiap hari, kan nggak bisa ditakar. Nah jadi wajarnya multivitamin atau mikronutrisi yaitu vitamin B, vitamin C, vitamin E itu dikonsumsi rutin dan tidak ada namanya overdosis. Overdosis itu pada obat, misalnya obat. Kalau vitamin, mikronutrisi itu memang kebutuhan tubuh kita seberapa. Biasanya memang perusahaan obat atau perusahaan-perusahaan vitamin itu mereka sudah mengatur sendiri kadarnya, berapa yang kita perlukan, itu sudah terkandung biasanya dalam satu pil, jadi tinggal minum aja, sangat praktis. Apakah ada overdosis ya, kebanyakan minum vitamin atau kayak kelamaan minum vitamin, itu tidak. Karena kan makan kita tiap hari berbeda-beda ya, Ilen ya. Maksudnya hari ini bisa makan ini, hari ini bisa makan yang lain, dan tidak semua mengandung vitamin yang, dan kalau dari makanan itu tidak semua terabsorpsi juga. Nah, jadi ini seperti tambahan atau suplementasi. Oke, paling kalau boleh tambahin dikit dok, kayak kalau misalnya kecuali kayak vitamin C itu mungkin yang berlebihan dan kebetulan orangnya itu punya riwayat penyakit yang berhubungan dengan ginjal, karena seperti yang kita tahu ginjal itu kan organ tubuh yang membantu untuk
apa yang kita bilang ya, memfilter apapun yang kita makan, apapun yang kita minum. Nah, di situ yang mungkin harus lebih dihati-hati ya, Dok ya, untuk supaya tidak terlalu banyak. Nah, Dok, ini ada yang nanya juga, kalau vitamin E, Dok, katanya bisa membantu untuk kekenyalan kulit setelah menopause. Apakah vitamin E? Iya. Nah ini mungkin Dokter Ellen yang bisa menjawab. Karena kenyal tuh kolagen ya Dokter Ellen ya. Iya sih, lebih ke kolagen sih sebenarnya sih, bukan ke vitamin E ya Dok, kayaknya ya Dok ya. Kalau aku sih lebih ke kolagen kayaknya Ellen. You can help me out with this. Ya, jadi mungkin kalau misalnya untuk menopause ya di luar itu setuju vitamin E memang bagus untuk kulit, tapi kalau dibilang setelah menopause sebenarnya nggak gimana ya Dok ya, maksudnya bukan yang terlalu berkesinambungan banget ya Dok ya. Vitamin E itu memang bisa membantu menyehatkan kulit, otomatis kulit yang sehat itu akan lebih kenyal dan juga kulitnya pun lebih cerah tanpa dia itu sedang menopause ataupun belum menopause sekalipun gitu. Nah ini dokter Anya banget, kalau ini aku nggak bisa bantu Dok. Tahun lalu saya pap smear dan USG, katanya ada beberapa kisah Dok, bagaimana cara menghilangkannya? Oke, umurnya berapa ya? Ibu Leli, ayo Ibu Leli mungkin mau nyalain langsung atau mau tanya langsung. Sekarang 49, waktu tes 47. Oke, halo selamat malam Ibu Leli. Makasih ya Bu, Dok. Sama-sama. Oke, jadi yang aku mau tekankan di sini satu pap smear, ini mungkin topik selanjutnya boleh Len. Satu pap smear itu penting banget dilakukan oleh semua wanita yang sudah pernah berhubungan setiap tahun. Jadi nggak boleh di skip, memang tiap tahun kita harus lihat untuk kita tahu bagaimana kondisi mulut rahim kita. Mulut rahim kita kan jadi bisa terjadi namanya kanker mulut rahim, dan sebelum terjadi kanker dia ada tanda-tandanya, jadi bisa dicegah, bisa diobati. Itu nomor satu. Jadi menurut saya Ibu Leli udah benar banget dia melakukan pap smear yang harus diulang tiap tahun. Yang kedua, dia bilang kan Ibu Leli bilang USG ada beberapa kista. Kista tuh terjadi di indung telur. Nah, tergantung dulu dari kistanya ini, satu berapa ukurannya. Apakah karena pada wanita usia 49 tuh kista kan suka dengan estrogen ya. Jadi dengan menurunnya estrogen, kista tuh bisa hilang atau mengecil. Jadi kista yang kita operasi itu ada beberapa, tidak semua kista dioperasi. Kista yang satu terpuntir atau misalnya kistanya sebesar ini ya, terus dia ke apa namanya ya Dokter Ellen ya, terpuntir, kegeser, nyeri. Itu satu. Nomor dua, yang ukurannya terlewat besar, yaitu sekitar di atas 6 cm, jadi 7-8 cm. Dia sekarang pada ukuran-ukuran 7-8 cm, 9 cm, di atas 6 cm itu dia pasti menekan organ sekitar. Jadi keluhannya tuh banyak, bisa susah buang air kecil, nyeri perut, susah buang air besar, begah selalu, ternyata mahnya kambuh-kambuhan. Nah itu kita bisa consider untuk mengangkat, atau yang mengarah ke arah ganas. Nah, kalau ini saya yakin dokternya pasti sudah mengatakan kepada pasien, karena dari beberapa marker USG bisa kelihatan. Contohnya ada bagian padatnya, jadi kista tapi kok ada bagian padat, atau kista tapi kok ada seperti pertumbuhan papil-papil yang abnormal. Nah, itu terlihat dari USG. Biasanya kita sarankan untuk pasien kita angkat sekaligus kita ambil jaringan tersebut, kita kirim ke laboratorium dan kita pastikan apakah itu ganas atau tidak. Namun pada kista-kista yang kecil, contohnya 4 cm, 5 cm, tidak menyebabkan gangguan atau keluhan, biasanya dokter usia 49, 50, ya Ibu mungkin kita bisa observasi 3 bulan atau 6 bulan ke depan, datang lagi, kita lihat lagi apakah kistanya mengecil. Biasanya mengecil karena usia. Nah, seperti itu. Beda kalau misalnya usia kayak kita, Len, ada kista dia malah membesar nantinya. Nah, sedangkan usia seperti kita kan masih ingin punya keturunan ya, masih ingin punya baby ya. Nah, itu bisa mengganggu nanti kesuburannya. Jadi kalau kita usia reproduktif, kita penanganannya lebih agresif. Oh, gimana kalau kita angkat aja? Maksudnya kita angkat saja kistanya. Seperti itu Ibu Leli, semoga membantu ya. Iya, makasih ya Dok. Sama-sama.
Jadi memang sebenarnya pentingnya dilakukan seperti pemeriksaan setiap tahun itu bukan untuk menakut-nakuti ya dok ya. Jadi Banget, itu justru penting biasanya banget. orang tuh takut kan, aduh aku nggak mau cek apa nanti takutnya ketemu kenapa-napa nanti stres. Tapi sebenarnya kalau Banget. kita ambil sisi positifnya justru kalau kita tahu di awal itu justru malah bisa ditata laksana lebih awal, jadi lebih dini penanganannya pun bisa lebih cepat ya dok ya. Betul. Bisa Oke, diobati. benar. Ini Dok, bisa menjadi topik selanjutnya. oke, dok, ini ada Banyak yang nih lagi. topik-topiknya ya. Kumpulin. Karena memang Tarik. kalau wanita itu memang tadi aku bilang karena wanita itu spesial, jadi banyak banget yang bisa kita bahas anyway. Cantik kan juga ya Ellen ya. Iya, dok, ada yang nanya nih dok, hot flash yang dialami pada masa menopause ini kira-kira berapa lama sih dok? Bahkan pada beberapa pasien terus-menerus. Makanya pada beda wanita beda keluhan ya, Dokter Ellen ya. Maksudnya ada wanita yang datang hilang. Kayak misalnya mama saya ada 1 bulan tuh dia hot flash terus. Rasanya tuh kayak mama ini kayak panas, badan panas gitu kan, dia komplain. Terus habis itu hilang dengan sendirinya. Ya kan? Dan memang secara teori dengan berjalannya usia menopause, keluhan itu akan berkurang karena dengan berjalannya waktu, apalagi diselingi dengan exercise, diselingi dengan makan makanan yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, apa yang kita lakukan kalau ini terus menetap dan mengganggu kualitas hidupnya? Ya, kita harus evaluasi apakah bisa diberikan terapi sulih hormon, apakah kan kasihan kan kalau misalnya tidak membaik dan benar-benar bikin pasien tersebut sulit tidur, sulit aktivitas, terus merasa keluhan tersebut. Nah itu kita harus lihat kalau tidak ada kontraindikasi, dia ternyata sehat, bisa kita coba. Gitu. Oke, jadi di sini makanya penting juga bahwa emang kita harus tetap aktif ya, mau di usia berapapun kan, tetap harus aktif, tetap harus olahraga, cari lingkungan juga harus positif ya dok ya, supaya nggak stres kan ya. Jadi kayak ya salah satunya pada malam hari ini gitu kan, kita bisa mengikuti. Nah, ini benar-benar sesuatu yang positif dan tentunya nggak lupa gitu sama hot flashnya anyway kan ya. Yes. Nah, ini dok, ada yang nanya lagi nih dok dari Ibu Iren. Saya merasakannya sudah saya rasanya sudah menopause karena sudah 1 tahun tidak menstruasi. Usia saya 50 tahun, 4 bulan lalu mens lagi, tapi nggak mens lagi sampai sekarang. Oke, berarti terakhir mens itu 4 bulan yang lalu nih dok. Itu gimana ya dok? Saya olahraga low impact dan bikin otot bakar lemak. Wow, olahraganya lebih keren daripada kita, Len. Oh, iya. Sudah menopause karena sudah 1 tahun tidak mens. Usia saya 54 bulan lalu mens lagi, tetapi nggak mens lagi sampai berarti sekarang. ini sudah bisa dinyatakan menopause ya dok ya? Nah, berarti kalau menurut saya, kalau sudah pernah menopause 12 bulan, tidak haid 12 bulan, itu kan sudah masuk kriteria ya kan? Kalau ini 4 bulan dok berarti? Nah, kan dia sudah 1 tahun tidak mens. Sekarang turun haid lagi, itu berarti 16 bulan ya? Ya, itu berarti nggak boleh. Jadi harus memang stop, ya sudah stop. Nah, kenapa bisa mens lagi? Itu kita harus lihat. Kalau menurut saya ada baiknya konsul ke dokter spesialis yang Ibu Iren mungkin nyaman, suka sering konsultasi supaya kita bisa periksa USG juga gitu loh. Maksudnya jarang sekali pasien yang sudah stop haid 12 bulan mens lagi. Itu jarang karena secara patofisiologi atau secara teori sudah turun, sudah tidak ada indung telurnya menghasilkan estrogen tersebut gitu. Jangan-jangan ada hal yang lain. Kalau saya selalu komunikasikan sama pasien, mendingan kita periksa, kita tahu daripada kita tidak periksa dan malah kita tunda-tunda. Nanti malah telat atau bagaimana. Kalau misalnya tidak ada apa-apa ya puji Tuhan gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab Bu Iren. Oh, ini boleh tanya? Iya, silakan Ibu. Langsung deh, soalnya biar jelas. Itu saya mens lagi itu setelah saya ikut GGR atau namanya. Jadi saya belajar pola hidup sehat, olahraga itu keluar lagi gitu loh. Terus banyak Ibu. Ya seperti haid saya 3 hari gitu.
Tapi sekarang masih haid. Maksudnya Enggak, itu sudah enggak lagi. satu kali itu aja, bulan itu Iya, aja. satu kali itu aja. Oke. Kalau gitu boleh kita lihat 3 bulan ini apakah memang ada turun haid lagi. Kalau misalnya Ibu Iren merasa kok haid lagi, mending kita periksa. Cek ya. Ya, cek. Soalnya jarang sekali kalau misalnya sudah habis, biasanya habis aja gitu. Ya, dibawa tenang dulu, kita lihat 3 bulan. Kalau misalnya itu target kita. Kalau 3 bulan aman ya sudah anggap aman. Terus dengan pap smear tadi loh dok, saya mau tanya, soalnya kan saya nggak pernah pap smear nih. Soalnya saya merasanya kan saya udah 14 tahun nggak berhubungan, maksudnya saya kan single mom. Jadi saya rasa kan nggak perlu pap smear gitu loh. Itu apa saya salah? Apa harus tetap pap smear cek gitu? Oke, ini Len kayaknya it's a good topic deh. Jadi gini Bu Iren, jadi wanita usia 29 sampai 65 tahun secara guideline itu memang disarankan melakukan pap smear jika sudah pernah berhubungan. Karena kanker mulut rahim itu kan disebabkan oleh virus ya, sebenarnya HPV, human papilloma virus. Nah, human papilloma virus ini dia menyebar secara kontak seksual dan dia tidak bergejala dan bekerja selama 10 tahun, 8 sampai 10 tahun. Jadi misalnya kontak seksualnya usia 30 katakan, tapi nanti dia terjadi gejala malah di usia 40 gitu loh. Nah, kadang tuh gejalanya tidak gejalanya contohnya adalah keputihan berbau atau jika berhubungan ternyata berdarah atau sering berdarah dari vagina, itu keluhan-keluhannya. Tapi biasanya keluhan ini tidak nampak, tidak dikeluhkan oleh pasien sampai kalau sudah menjadi kanker stadium lanjut gitu loh Dr. Ellen. Jadi pap smear itu gunanya adalah deteksi dini, screening sebelum menjadi kanker. Nah, kalau sebelum menjadi kanker atau luka lesi, luka prekanker itu bisa diobatin, bisa banget. Apa? Manis apa? Kalau udah jadi kanker itu yang kita nyesal karena tidak ada. Jadi gitu Ibu Iren. Jadi usia 29 sampai 65 jika sudah pernah berhubungan, walaupun terakhir berhubungan sudah 14 tahun yang lalu, itu tetap harus untuk dilakukan tiap tahun. Dan pemeriksaannya nggak usah malu, memang ngangkang di meja ginekologi. memang kadang pasien risih, tapi cepet. Pemeriksaannya cepat, maksud pengambilan sampelnya itu cepat, tidak bertele-tele. Pasien juga kita upayakan supaya selalu nyaman. Semoga membantu. Oke ya, terima kasih dok. Tapi masalah olahraga itu saya nggak apa-apa ya dok ya, maksudnya karena merasa masih mampu gitu loh. Hebat sih Ibu bisa olahraga, kita aja yang muda enggak ya Len ya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Oke, semoga terjawab ya Bu Iren. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Ini memang yang menarik juga ya dok ya mengenai pap smear yang makanya kita dulu pernah berpikir apa kita bahas tentang kanker serviks aja, karena tentunya pap smear ini juga dibutuhkan untuk mereka yang mau vaksin serviks kan ya dok ya, benar nggak sih dok? Vaksin HPV. Ya. Gardasil atau Cervarix. Ya. Yes, biasanya kan kalau misalnya seksually aktif memang harus dilakukan pap smear dulu ya dok ya sebelum kita melakukan itu kan. Nah dok, BTW ini juga ada yang nanya nih dok, kayak bagaimana dengan orang yang diet gluten ini dari Om Awi nih, dan karbo mensnya jadi telat menjadi 3-4 bulan sekali, ini normal atau tidak? Ini sering banget nih dok, kadang kalau misalnya ada orang diet gitu kan tuh ternyata berpengaruh ke hormon juga nih dok. Boleh dibantu jelasin? Usia berarti kira-kira atas 45 ya, Len ya. Nah, kalau misalnya, jadi gini, kalau tidak haid pada usia reproduktif atau biasanya teenager, itu karena weight loss yang terlalu ekstrim, itu berhubungan. Jadi misalnya dia remaja atau usia reproduksi awal di bawah 22 tahun, terus tiba-tiba dia diet, terus dia haidnya berhenti, stop gitu. Tiba-tiba nggak teratur. Nah itu sangat berhubungan. Tapi jika usia di atas 45, mens jadi telat atau mens jadi jarang, nah itu
hormonal biasanya. Karena memang proses, jadi menopause nih bukan karena kita salah makan, salah olahraga, kurang makan apa, kurang makan, kebanyakan makan apa, tidak. Ini adalah proses alamiah sebagai seorang wanita yang seutuhnya. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan ya, Om Awi. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Ini kurang. Oke. Ini. Iya, sorry. Oh, Tante. Iya. Sorry, Oke, nggak apa-apa. Siap. Ini soalnya saya mau nanya, ini teman baik saya punya anak. Dia dietnya super ketat. Jadi maksud dia umurnya sekitar 29 tahun. Dia tanya, dia bilang, Lin coba tanyain, itu normal apa mesti, soalnya anaknya belum married, apa mesti ke dokter kandungan ya? Gitu. Oke, bantu jawab ya Len ya. Ya, 29 tahun ya Tante. Iya, sorry. Kalau 29 tahun, haid tidak teratur, lebih dari 3 bulan tidak haid, harus periksa. Karena mungkin dari extreme diet atau extreme exercise-nya Dr. Ellen, tapi bisa jadi faktor hormonal itu yang paling sering pada usia reproduksi, atau yang bisa kita kenal mungkin salah satunya PCOS, polycystic ovarian syndrome. Nah itu kita juga mesti berpikir ke arah sana. Karena kalau memang kan tadi bilangnya belum menikah. Oh ya sorry, saya ngomong. Tadi dia barusan mamanya WA. Dia pernah ke dokter kandungan, diperiksa dari duburnya. Ternyata nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa begitu? Apakah karena dia diet? Soalnya dia ada penyakit autoimun. Jadi kalau dia nggak diet, autoimunnya kumat. Dia punya autoimun, tapi dia nggak mau makan obat autoimun. Jadi dia dengan diet makanan, autoimunnya membaik, tetapi efeknya hormonnya itu jadi ngaco begini. Memang kalau makan ini complicated sih, karena nih lagi pandemi nggak berani periksa kemana-mana. Cuman dulu pernah periksa, dia diet ketatnya udah sekitar 6 tahun, karena autoimunnya memang rada-rada riskan. Tapi dengan diet ini autoimunnya membaik gitu. Makanya dia bingung mau ke dokter apa enggak. Kalau misalnya kita sih berpikir, jadi ini kan belum pernah berhubungan, belum pernah menikah. Nah, kita kalau misalnya untuk pasien-pasien yang belum pernah hamil atau belum pernah menghasilkan keturunan, itu memang kita harus berpikir untuk fertilitas atau kemungkinan suburnya dia ke depan. Nah, kalau menstruatur itu pasti hampir dapat dipastikan berarti ada sel telur yang matang setiap siklusnya haidnya. Nah, kalau dia haidnya tidak teratur, tidak ada sel telur yang matang. Nah, ini yang harus kita tangani sebelum pasien tersebut menikah gitu loh. Nah, gitu loh Ibu. Nah, kalau dietnya dia sudah berjalan 6 tahun, saya rasa berat badannya pasti stabil segitu-segitu aja. Dan dia merasa imunnya dia itu baik-baik saja. Maksudnya membaik kan, dia punya keluhan, gejala. Autoimunnya membaik. Jadi mungkin kita tidak bisa salahkan ke dietnya, justru dia membawa efek positif. Seperti itu. Yang biasa terjadi pada wanita itu adalah hormonal imbalance. Nah, mungkin pemeriksaannya waktu itu saya tidak tahu karena bukan saya sendiri yang memeriksa ya, tapi mungkin kita bisa cek hormon, kita bisa ukur kadar hormonnya apakah memang rendah atau bagaimana. Dan pengobatannya biasanya dengan pil KB ditambahkan hormon tersebut. Begitu. Cek hormonnya apa ya nama jenis ceknya? Itu kita biasa cek FSH, estradiol, LH, dan ada hari-harinya yang harus kita ambil. Jadi tidak sembarang hari. Jadi kalau menurut saya, jika memang haidnya memang tidak reguler, lebih dari 3 bulan tidak haid, ada baiknya kita kontrol dan kita lihat. Karena menyelaraskan siklus haid itu tidak gampang, perlu beberapa bulan untuk kita lakukan. Gitu. Oke, terima kasih dok. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Dokter Anya, ini penjelasannya lengkap sekali ya. Tapi memang sebaiknya memang kalau memang harus dibutuhkan anamnesis lebih jelas lagi ya Dok ya, dibutuh juga dengan nanti riwayat penyakit dulunya seperti apa. Kalau bisa juga mungkin melakukan pemeriksaan fisik juga dan juga pemeriksaan penunjang kan seperti USG dan yang lain-lain supaya bisa lebih supaya bisa lebih jelas ya kira-kira itu penyebabnya apa. Nah, Dok, ini masih banyak sekali pertanyaannya Dok, tapi kita waktunya sangat terbatas.
terbatas, jadi kita agak sedikit ngebut ya dok ya. Iya. Oke, nih dok, berhubungan dengan COVID nih sepertinya nih ya. Jadi memang bulan Juli itu sempat minum ivermectin seperti yang kita tahu, obat dewa yang kemarin sempat heboh ini. Tapi sampai sekarang masih belum mens. Biasanya mens minggu ketiga nih. Apakah efek samping dari obat itu dok? Usianya sudah 50 tahun. Ivermectin setahu saya tidak menyebabkan gangguan menstruasi dia. Sebenarnya dia kan obat untuk cacing ya sebenarnya Ellen ya. Jadi mungkin mesti kita cari hal yang lain deh. Nggak ada. Bahkan di etiket obatnya juga tidak menyebabkan efek samping ke arah sana. Oke, lalu nih dok, ada yang nanya juga, apakah ada hubungannya antara seorang anak yang mens di usia yang lebih muda, maka menopausnya lebih cepat? Ya, betul. Benar ya? Mens lebih cepat, menopause lebih cepat. Tapi yang perlu kita ingat di bawah usia 40 tahun itu berarti abnormal. Jadi tidak normal. Yang normal itu adalah di antara usia 45 sampai 55. Jadi misalnya katakan rata-rata wanita menopause umur 51, dia mengalaminya umur 47 ya tidak apa-apa. Mungkin dia waktu haid lebih muda. Misalnya umur 11 tahun sudah haid atau 10 tahun bahkan seperti itu. Oke, jadi memang balik lagi yang namanya kesehatan itu cukup random ya dok ya, karena kita nggak bisa tuh satu orang, karena harus balik lagi dilihat lagi kondisinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Jadi memang sebaiknya konsultasi langsung juga ya dok ya. Nah, ini lumayan umum pertanyaannya dok, apakah pemakaian sabun vagina secara keseringan itu berdampak ke kesehatan kewanitaan? Ya, karena kalau saya selalu bilang sama pasien tidak usah menggunakan sabun-sabun tersebut di daerah kewanitaan karena Tuhan itu udah baik, dia sudah mendesain segitu baiknya di mana saluran kewanitaan kita tuh sudah ada ya lactobacillus ya. Ada penjaganya lah ya. Betul, sudah ada kuman yang memang baik dan penjaganya. Justru penggunaan vaginal washing seperti ini mengganggu kerja mereka malah mati. Nah, jadilah keputihan. Nah, seperti itu. Jadi pakai air dan sabun saja sudah cukup bersih, kering, seka dari depan ke belakang, pakai celana dalam atau pakaian dalam yang mengandung katun selalu diganti. Justru beberapa pasien saya pakai panty liner malah lebih sering keputihannya. Jadi lebih bagus kita ganti celana dalamnya daripada kita pakai celana dalam yang terus-menerus itu saja tapi pakai panty liner diganti-ganti. Itu lebih tidak sehat menurut saya. Oke. Nah, dok, kalau misalnya setelah menopause apakah justru malah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, dok? Menopause. Nah, menopause itu memang meningkatkan resiko kita osteoporosis. Makanya kan dibilang makan yang mengandung banyak kalsium, minum susu. Hindari exercise yang high impact, ya kan? Jangan, yang paling saya sering bilang sama ibu-ibu, jangan jatuh, jangan apa namanya kan kayak jalan terus keserempet gitu. Nanti kalau kena pinggul tuh susah memang di situ pitfallnya wanita usia 50 ke atas yang sudah mengalami menopause. Ya seperti itu. Nah, dan juga kurangnya estrogen ini mengakibatkan kita lebih rentan mengalami penyakit jantung, CVD, cardiovascular disease. Jadi yaitu makin usia bertambah, makin banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, apapun itu. Jadi yang penting baik lagi, yang penting happy-happy dulu aja ya dok ya. Iya sih, asik sih. Dok, ini pap smear itu bisa dilakukan setelah berapa hari setelah selesai mens, dok? Jika tidak ada darah. Kapan aja darah selesai, itu boleh. Boleh ya, dilakukan ya. Oke. Nah, dok, kalau misalnya rahimnya udah diangkat, apakah masih perlu pap smear? Nah, masalah pengangkatan rahim. Ada 2 jenis operasi pengangkatan rahim. Diangkat sama mulut rahimnya atau mulut rahimnya disisakan oleh dokternya. Ada pasien yang kita misalnya operasi miom, tapi kita angkat cuman rahim bagian atasnya atau fundusnya saja. Jadi cuman badan rahimnya. Mulut rahimnya masih disisakan. Nah, pada pasien-pasien yang mulut rahim masih disisakan tentu saja masih harus pap smear. Biasanya setelah operasi dokter pasti akan
memberi informasi ibu, kita sudah angkat semuanya, jadi ibu sudah tidak punya mulut rahim, jadi tidak perlu dilakukan pap smear. Atau kebalikannya ibu, kita masih sisakan mulut rahimnya, jadi ibu rutin dan wajib harus melakukan pap smear setiap tahunnya. Jadi tergantung jenis operasinya dulu, tidak bisa dipukul, disamaratakan. Oke. Nah, Dok, ini juga ada yang nanya kalau misalnya udah 1,5 tahun nih, Dok, udah nggak mens, tapi dia sempat pasang KB IUD nih, Dok, apakah perlu dilepas? Diperiksa dulu IUD-nya, bagaimana posisinya, dan bagaimana dengan tebal dinding rahimnya dari USG. Karena biasanya pasien dengan IUD itu dia haidnya teratur. Makanya pasien suka sekali pakai IUD karena praktis, dipasang bisa bertahan 8 tahun, dia mencegah kehamilan hingga 98%, tinggi sekali kan, dan pasien haidnya teratur, paling banter haidnya banyak, jadi banyak. Tapi kalau dia tidak haid, mungkin ada hal lain, kita cari kenapa penyebabnya kok nggak haid gitu. Jadi pasien tuh malah banyak haidnya pakai IUD. Nah, pasien yang banyak ini baru kita kadang-kadang kita pikirkan, oh mungkin memang harus dilepas karena IUD-nya ini gitu. Malam, Dok. Nah, ini kayaknya Ibu Jenti nih. Iya. Oke, silakan. Ya, sorry. Saya kan memang ada pasang IUD, tapi ini memang baru ganti beberapa tahun yang lalu. Tapi kan pada saat itu saya masih mendapatkan menstruasi kan. Nah, untuk sekarang ini yang tadi saya udah pertanyaan pertama, saya udah dapat hot flash, terus juga jadi udah masalah gejala pramonopause. Nah, dan udah 1,5 tahun ini kayaknya saya juga udah nggak dapat menstruasi gitu kan. Jadi udah pramonopause kan kalau kayak gitu ya. Udah 1,5 tahun tidak haid ya Ibu ya. Usia berapa Ibu kalau boleh tahu? 49. Oh, kalau 49 udah 1 tahun nggak haid ya kemungkinan besar udah menopause. Kalau mau boleh dicabut IUD-nya karena kemungkinan besar sudah tidak subur lagi. Jadi kan kita pasang IUD itu untuk supaya mencegah hamil ya, kontrasepsi ya. Iya. Nah, kalau copot IUD itu kan kalau dulu kan mau pasang dan mau copot itu kan pada saat menstruasi ya. Betul. Katanya rongganya agak terbuka gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada menstruasi, apa bisa? Kapan aja, berarti kapan aja bisa Ibu. Cuman ya mungkin agak lebih nyeri karena kan memang tertutup ostium uteri internanya atau mulut rahim bagian masuknya. Nah itu biasanya kan kalau mens kebuka karena keluar darah. Nah pasien akan lebih nyaman. Itu alasannya sih sebenarnya kenapa kita suruh pasien datang hari haid kedua, hari haid ketiga saat lagi banyak-banyaknya haidnya. Karena pasien akan merasa lebih tidak nyeri. Nah sekarang kan permasalahannya sudah tidak haid, jadi tidak lebih tertutup lah katakan. Tapi pasti ada jalan untuk dia masuk alat tersebut kita keluarkan. Seperti itu sih Ibu. Oke. Oh ya udah coba dah kalau gitu nanti. Ya mungkin sebaiknya kita cabut saja karena sudah tidak haid lagi dan sudah tidak memerlukan alat kontrasepsi. Oke, terima kasih Jenti. Oke. Rempong ya jadi wanita ya, nggak ya KB. Dok, ini nilai lagi tentang KB juga nih Dok. Kalau KB injeksi Dok, apakah mempercepat menopause? Tidak. Nggak ada, ya? Tidak. Oke, karena emang KB itu banyak banget soalnya ya Dok ya, jadi banyak pilihan, banyak plus minusnya, banyak pertimbangannya, banyak. Menarik sih sebenarnya KB itu berat, topik berat. Nggak ada topik lagi. Oke, nah ini Dok juga ada yang mau nanya Dok, kita balik lagi ke masalah menstruasi yang tidak teratur ya Dok ya. Kayak ada ini dua-duanya mengenai menstruasi yang tidak teratur nih Dok. Yang pertama putrinya umur 13 tahun belum haid, tapi teman-temannya udah.
Itu gimana dok? Ada juga satu lagi nih dok, dia dari gadis itu memang udah nggak teratur mensnya, tapi nggak diperiksa, apa namanya, kadang 2 atau 3 bulan baru datang mens, kadang tiap bulan, jadi tidak pernah diperiksakan ke dokter. Sedangkan dulu pernah ada sesar 2 kali, kemudian diet karena gemuk, sehingga mensnya jadi nggak teratur. Itu bahaya nggak sih dok mens tidak teratur ini, atau bahkan yang belum mens di usia 13 tahun itu dok? Oke, jadi yang ditakutkan kayaknya delayed puberty ya, atau pubertasnya kok nggak datang-datang. Nah itu biasanya itu ada definisi yang sangat jelas. Jadi there's a clear line karena harus di work up ya, harus kita lihat. Satu, jika pada usia 13 tahun itu belum ada tumbuh payudara. Atau jika di umur 16 tahun belum haid. Nah, sekarang kita balik lagi ke anaknya Ibu Clara. Apakah sudah ada pertumbuhan payudara? Jika dia sudah ada pertumbuhan payudara di usia 13 tahun ini, kita lihat saja sampai, biasanya memang perlu 1 tahun dari pertumbuhan payudara itu sampai terjadi mensnya adik ini. Kalau di usia 16 tahun ternyata belum haid, itu kita bawa ke dokter, kita lihat apakah ada kelainan, karena sometimes genetic dan itu kan kita harus karyotyping ya, kita harus lihat seperti itu. Atau ada mungkin yang paling sering tuh hymen imperforata atau imperforate hymen. Jadi hymen seperti kita tahu selaput darah, tapi tidak ada bolongnya, karena kan hymen harus bolong untuk darah haid keluar. Tapi biasanya pasien-pasien banyak memang terjadi hymen imperforata itu atau imperforated hymen. Keluhan adik itu adalah dia nyeri siklik. Jadi tiap bulan di sekitar tanggal yang sama dia nyeri perut. Karena darah mensnya ada, keluar, tapi tidak bisa keluar dari vagina. Itu karena hymennya tertutup, tidak ada bolong sama sekali. Nah, seperti itu penanganannya, kita harus bolongin, kita harus buat saluran keluar. Jadi kalau menurut saya, kalau 13 tahun ternyata sudah ada pertumbuhan payudara, kita sabar saja, kita lihat sampai nanti usia 16 tahun. Observasi itu pertanyaan. Ya. Ya. Oke. Kalau yang itu tuh dok, tadi dok, yang satu lagi dok, dia Ibu Leli, jadi memang dulu nggak teratur. Tidak memang. teratur. Sekarang itu bahaya nggak sih dok? Terus diet karena gemuk sehingga mens jadi tidak teratur. Mungkin ada gangguan hormonal mungkin kalau misalnya. Jadi biasanya pada usia reproduksi kalau haid tidak teratur itu hormonal imbalance itu yang kita takutkan. Bisa kita lihat periksa, kita lihat indung telurnya bagaimana. Apakah indung telurnya mengandung sel telur kecil-kecil atau yang kita pernah bahas ya Len ya, namanya PCOS. Nah PCOS ini ya lagi-lagi kita masuk ke definisi ya. Ini adalah hormonal imbalance paling sering pada usia reproduktif, yaitu di bawah 40 tahun. Dia mempunyai tiga manifestasi klinis ya, gejala yang paling sering. 1, irregular menstruasi. 2, dia banyak gejala klinis seperti hormon pria kebanyakan, contoh ya Len ya yang kita pernah bahas, ada pertumbuhan bulu pada punggung atau dada atau tungkai. Dan yang ketiga, secara USG kita melihat adanya penumpukan indung telur kecil-kecil pada ovarium. Berbahayakah PCOS? Long term berbahaya karena meningkatkan risiko metabolic syndrome ya Len ya, atau hipertrigliserid, itu kolesterol menumpuk berlebihan, atau CVD atau penyakit jantung. Nah jadi kenapa ini yang aku mau balik lagi, kenapa wanita tuh banyak keluhan, jadi kalau yang aku lihat ya, kadang tuh penanganan wanita tuh harus secara big picture, jadi gambaran besar. Ibu-ibu itu, wanita itu sangat amat jarang menyisihkan waktu untuk diri dia sendiri, banyak waktu dia sisihkan untuk keluarga.
ya untuk suami, untuk anak-anak. Jadi banyak sekali pasien-pasien, ini aku sekedar sharing ya, banyak sekali pasien-pasien yang harusnya pap smear ternyata sudah jadi kanker. Saya tanya sama ibunya, Bu kok ibu nggak pernah ini ya, nggak pernah periksa ya? Pasti jawabannya, karena waktu itu aku sekolah di Bali kan, dan orang Bali banyak sekali upacaranya. Karena saya sibuk dok, ngurus anak-anak, ngurus suami, ngurus pura, ngurus odalan. Jadi dia indahkan lah. Jadi semua keluhannya tuh dianggap biasa aja. Oh ini baik-baik aja. Itu justru lemahnya di situ. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya memang harus rutin pap smear, sebaiknya kita lakukan. Kalau misalnya memang haidnya tidak teratur, kita lihat ternyata 6 bulan katakan. Harusnya kan 3-6 bulan kita lihat ternyata haid memang menjadi lebih banyak atau menjadi tidak berkurang, kita periksakan. Sebaiknya kita tahu dari awal daripada kita simpen terus ternyata jadi penyakit. Itulah indahnya wanita menurut saya ya. Wanita Bali ya ampun, bener-bener deh anak suami diurus tapi kesehatan tuh nomor sekian buat mereka. Oke, baik. Ini menarik sekali ya, kayak pertanyaan sampai banyak banget karena di sini kita dikelilingi oleh ibu-ibu yang luar biasa juga antusiasnya. Nah, ini dok, kayaknya waktu untuk Q&A juga sudah habis dok, pas banget nih pertanyaannya juga sudah habis. Tapi yang boleh saya ambil kesimpulan juga bahwa memang kalau misalnya ibu-ibu wanita itu adalah makhluk yang spesial sekali lagi ya. Jadi memang kita walaupun memang masih suka dibeda-bedakan dengan pria, tapi percayalah bahwa kita ini semua spesial karena Tuhan menciptakan kita bukan tanpa alasannya, nggak dokter Anya. Nah, dok, ini terima kasih sekali dokter Anya udah meluangkan waktunya di sana, sudah hampir 9:30 malam, beda 1 jam sama Jakarta nih dok. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jangan bosan-bosan dok. Di sini ada pertanyaan terakhir dok, ini ada yang private ke saya. Dok, kalau setelah selesai seminar, misalnya ada yang mau konsul langsung dengan dokter Sevanya itu di mana? Boleh tolong diinfo, silakan dokter Anya. Iya, silakan kita WhatsApp boleh ya kan? Pasti boleh saya dibantu balas. di kolom chat aja ya dokter Anya ya. Tapi dokter Anya ini memang sibuk sekali, tenang saja, akan dibalas biasanya sih maksimal 1 kali 24 jam ya dok ya. Ya, jadi tantangannya ini sekedar sharing. Jadi saya kan di sini di satu kabupaten. Kebetulan kita berdua ya sekarang. Dulu saya sendiri, 6 bulan saya sendiri. Sekarang udah ada rekan saya berdua, pria, dokter Kusparto. Kebetulan memang teman dari Udayana. Kita berdua di satu kabupaten ini ada 12 kecamatan. Yang saya puji Tuhan syukur banget, kabupaten ini mayoritasnya Muslim, Dr. Ellen, Muslim. Dan mereka tuh belum pernah punya dokter spesialis cewek, belum pernah sama sekali. Jadi saya merasa gimana ya, kayak diberkati banget karena dari awal tuh tertarik obgyn, terus pingin jadi dokter obgyn. Ternyata masalah-masalah yang saya temuin di lapangan itu masalah yang saya juga rasakan atau mama saya rasakan atau tante saya rasakan. Jadi kayak ada koneksi kayak gitu sama pasien-pasien di sini juga, mereka seneng banget, welcome banget, dan mereka bener-bener baik banget sama saya dalam hal konsultasi, dalam hal semuanya. Jadi kayak dilancarin aja, dan saya seneng banget Len, kayak maksudnya sebagai dokter obgyn cewek dan kita ngomongin tentang masalah yang memang kita rasain sendiri, kayak pap smear males kan tiap tahun, tapi ya harus kayak gitu. Iya, aku ngeliatin Instagram dokter Anya juga kayaknya enjoy banget sih, really enjoy her life sih. Dok, boleh dibantu dok, mungkin dok nomor teleponnya atau nomor telepon yang bisa dihubungi di kolom chat, supaya mungkin ini ibu-ibu WKRI mungkin yang masih mau bertanya atau mau berkonsultasi secara pribadi, tolong dibantu ya dokter Anya. Alright, ini sekali sih, luar biasa memang. Biar semakin diberkatin ya dok ya. Oke, jadi boleh saya lagi kita ambil kesimpulan bahwa menopause itu adalah hal yang alami, jadi jangan pernah takut juga kalau misalnya memang untuk berkonsultasi ataupun juga memang harus melakukan pemeriksaan ke dokter seperti pemeriksaan pap smear ataupun juga
mungkin harus butuh perhatian lebih untuk para putrinya, untuk diperhatikan juga bagaimana riwayat menstruasinya, karena di sini penting sekali langkah awal untuk menentukan masa depan di beberapa tahun ke depan nih. Oke, Dokter Anja sudah menuliskan nomor teleponnya, silakan dicatat tante-tante, ini sebelum hilang kan ya, ini nomor teleponnya mahal ini. Oke. Dan oh ya Dokter Anja tadi materinya itu mungkin boleh nggak ya di-share juga ke mereka atau nanti dibantu bikinin yang lebih simpel atau gimana? Nanti boleh kontakkan sama aku ya dok ya, nggak apa-apa, nanti saya yang berhubungan langsung dengan ibu-ibu WKRI-nya ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Anya untuk penjelasannya, untuk sharing edukasinya. Jangan bosan-bosan untuk ditodong lagi sama ibu-ibu WKRI ini. Todong aja, itu bukan todong sih, saya juga mau. Oke, saya kembalikan lagi ke host saya. Di mana nih host saya, si Ibu? Ada dong di sini. Makasih banyak ya Dokter Anya, Dokter Ellen, luar biasa sharingnya hari ini untuk kita nambah pengetahuan lagi gimana pentingnya pasmir walaupun sudah mendekati usia-usia usur kayak emak-emak sekarang. Lo ingetin tuh lo pasmir. Oke. Sebelum kita tutup ya, kita adakan doa penutup dulu yang saya minta tolong Ibu Seli dari bidang kesra kita. Bu Seli sudah siapkah? Iya, oke. Mari ibu-ibu semua. Mungkin Bu Seli di ini. Ya, halo, kedengar ya? Ya, udah dengar Seli. Silakan. Oke. Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa malam ini. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, serta Allah Roh Kudus. Segala hormat dan puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami malam ini, Ibu-Ibu Wanita Katolik RI Stella Maris, boleh menyelesaikan seminar tentang kesehatan wanita dan lebih menitik beratkan pada menopausnya. Tuhan, kami sungguh berterima kasih Engkau telah mengirim Dokter Anya serta Dokter Ellen untuk membawakan bahan-bahan menopause dan kesehatan wanita ini untuk kami semua. Banyak masalah yang mungkin kami tidak mengerti akan hal-hal kesehatan kewanitaan kami. Dengan kehadiran Dokter Anya dan juga Dokter Ellen, setidaknya kami boleh dibimbing untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kesehatan kami. Bapak, dalam kesempatan ini kami mau berdoa untuk Dokter Anya dan juga Dokter Ellen. Kiranya Engkau beri kesehatan yang baik ya Tuhan, dan Engkau sertai dalam tugas-tugas pelayanannya sesuai dengan panggilannya. Juga untuk keluarganya, Engkau berkati mereka semua dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Tuhan, kami sungguh berterima kasih juga. Seminar ini terlaksana dengan baik, yang juga telah dipersembahkan atau telah dipersiapkan oleh bidang pendidikan beserta timnya. Kami sangat mensyukuri semua usaha mereka untuk membawa atau untuk memberi pengetahuan pada kami tentang kesehatan kewanitaan kami. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk Ibu Ketua WKRI kami, yaitu Stella Maris, yaitu Ibu Caroline, dan juga Ibu Wakil.
Ibu Felicia, kiranya Engkau juga beri berkat yang melimpah untuk mereka berdua khususnya dalam suatu wadah WKRI ini. Kiranya mereka boleh dibimbing untuk kami boleh saling berangkul tangan untuk tugas-tugas pelayanan kami. Tuhan, secara khusus kami juga mau berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini telah hadir dalam ikut seminar ini, dan juga untuk ibu-ibu yang belum bisa hadir di kesempatan ini, yang mungkin satu lain hal mereka berhalangan untuk hadir. Kiranya Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, dengan kesehatan yang baik juga. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan ini. Berilah kami istirahat yang baik ya Tuhan, agar kami besok diberi kesehatan yang baik oleh Engkau, dan kami boleh menjalankan tugas kami sehari-hari, tugas rutin kami jalankan dengan baik berkat kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan atau kami hantarkan dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Santa Maria Stella Maris, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Seli atas doanya yang luar biasa, indah sekali ya didengarnya. Oke, dan saya juga berterima kasih semua pada partisipasi ibu-ibu semuanya yang di luar Stella Maris. Terima kasih. Banyak sekali yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tadi banyak pertanyaan yang minta materinya gimana. Sebenarnya kita siaran ini tadi ada di YouTube ya. Jadi mungkin kalau ada yang kangen-kangen mau ngelihat mukanya Bu Anya atau mukanya Ellen gitu loh, silakan dibuka. Itu di YouTube-nya Menopause dan Kesehatan Wanita. Jadi mungkin bisa lagi dilihat di sana, atau nanti bisa dilihat nanti dari dokterannya ke dokter Ellen, mungkin dikasih materi yang lebih simpel lagi gitu ya. Saya sangat bersyukur sekali sampai detik ini, sampai saat ini semua masih setia loh menemani loh. Itu 70 belum ada yang lab. Baru 10 yang lab. Luar biasa malam ini. Terima kasih semuanya, dan tim panitia, Dina, ketua lingkungan, ketua ranting, dan ketua bidang semuanya, Ibu Ketua juga Caroline dan Ibu Seli, semuanya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di season berikutnya. Salam.